Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara pemasangan MCB ya setelah KW listrik PLN. Nah, jadi ini adalah contoh box MCB ya. Untuk satu MCB biasanya digunakan untuk rumah-rumah biasa ya teman-teman. Kita coba dulu buka ya bautnya. Oke. Kita buka ya, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah namanya MCB ataupun sebagai pengaman arus ya kalau nggak salah ya. Nah, ini di sini ada soketnya teman-teman, yang di bawah ini ya. Nih. Jadi setiap merek itu ada nih, ini juga ada nih bawah-bawahnya. Jadi dia mereknya banyak ya, tinggal tergantung teman-teman. Biasanya ada harga juga, ada kualitas ya. Kita kalau ini misalnya terbakar nih teman-teman, seperti ini contohnya nih. Ini kan terbakar nih. Gimana cara gantinya? Misalnya cara gantinya tuh cukup mudah. Ini tinggal dicongkel ya teman-teman di bagian bawahnya. Ini nempel nih. Nempel. Kita congkel seret, baru kita tarik, lepas. Karena di sini ada kaitannya ya. Kalau kita dorong set dia ke bawah, kalau kita tarik dia juga ke bawah nih. Kita lepas dia bakal menempel di sela-sela ininya. Oke, kita pasang lagi. Pasangnya itu ya atas duluan ya, atas dulu baru tekan bawah ya. Ini karena sudah agak patah, jadi kita bantu pakai tes pen. Nah, ini ya, lepas. Kita bantu tarik. Nah, belum masuk ya, kita bantu tarik lagi. Soalnya ini bekas ya teman-teman, jadi agak letoy sedikit. Ada deh, agak letoy guys. Coba kita ganti ini. Oke. Nah, belum masuk ya, tapi kita coba lagi. Oke, nggak apalah. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada tulisannya nih, tapi nanti kita bakal bahas. Bisa kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Ini ada tulisannya ya teman-teman. Nanti kita bakal bahas di video berikutnya masalah tulisan-tulisan pada MCB ya. Kita akan bahas cara pemasangannya dulu teman-teman. Jadi untuk di rumahannya ini, kita lepas dulu bautnya. Di rumahannya ini ada khusus buat kabel keluar dan kabel masuk nih ya, bawah dan atas. Jadi anggap ini kabel ya, yang tidak kita kupas ini adalah dari KWH listrik ya, sedangkan yang kita kupas adalah setelah dari KWH. Jadi setelah dari KWH itu ada dua kabel teman-teman ya, yang warna hitam biru ataupun coklat biru teman-teman ya. Kelihatan nggak? Saya terangin dikit ya. Nah, anggap saja ini dari PLN ya, dari KWH, dan ini outnya ya. Oke. Yang warna hitam ini adalah pasa ataupun plus biasanya orang-orang bilang ya, ataupun yang ada listriknya, sedangkan yang biru adalah netral atau min. Biasanya itu ditandai dengan ya, misalnya gini nih, kalau plus itu yang hitam, biasanya dia adalah ada tegangan listriknya teman-teman, seperti ini. Jadi kalau kita pegang, kita akan merasakan kesetrum ataupun yang namanya tegangan tinggi ya. Sedangkan untuk yang biru netral ataupun min, itu tidak ada arus listriknya. Jadi kalau kita pegang itu tidak masalah. Ya, paham? Nah, jadi untuk instalasinya seperti ini teman-teman. Kita kendorin dulu ya baut yang ada di MCB. Kendorin dulu. Yang ada listriknya ya, yang ada listriknya kalau di tes pen seperti ini ya teman-teman. Nih, kalau ada lampunya ataupun lampu bercahaya gini, itu ada listriknya. Sedangkan kalau tidak ada, itu berarti netralnya ya. Yang ada listriknya harus masuk ke MCB teman-teman. Nih, udah dikupas ya kabelnya, kita tekuk sedikit. Bisa langsung dimasukkan, bisa juga ini ditekuk teman-teman. Nah, tekuk seperti huruf C. Ini masuk ke sini ya. Setelah masuk, teman-teman kencangin sampai kencang ya, jangan sampai kendor teman-teman. Apabila kendor, nanti akan terjadi seperti ini nih. Dia biasa orang bilang tuh kopong ataupun dia kebakar ya awamnya, karena ini dari baut yang kendor ataupun juga bisa dari beban yang berlebih ya, tidak sesuai dengan tulisan ataupun ampere yang tertera gitu teman-teman. Nanti kita akan bahas di video berikutnya.
ya. Dan untuk di sini ya, nah di sini harusnya itu ada namanya terminal teman-teman, seperti baut dan besi. Jadi menyatukan ini ya, kabel biru ini yang akan keluar akan disatukan di situ. Jadi tidak ada penyambungan antara kabel ketemu kabel. Jadi dia langsung ke terminal ya. Tapi karena saya tidak ada, mohon maaf ya. Jadi saya coba lihatkan cara menyambungnya saja. Ya, jadi ini untuk listriknya di sebelah sini ya, yang dipegang apabila di test pen itu nyala. Ini nggak nyala karena nggak saya kasih arus ya teman-teman, sebagai pembelajaran teman-teman aja. Kita akan ambil contoh kabelnya ya, di sini hitam. Perlu diingat ya, untuk yang ditaruh di MCB itu adalah kabel yang memiliki arus ya, atau pasa ataupun juga plus. Apa itu pasa ataupun plus? Itu adalah ini, seperti ini. Kita tes pen pada satu instalasi yang ada cahayanya ya, seperti ini. Nih, itu adalah plus ataupun pasa. Jadi kalau dipegang langsung, teman-teman langsung merasakan tegangan tinggi atau bisa dibilang kesetrum. Ya, kita masukkan lagi ke sini ya. Set. Yang hitam tadi. Set. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal yang birunya. Yang biru kita ambilkan juga kabel ya, seperti ini. Kegedean ya teman-teman kabelnya. Tapi adanya ini sebagai contoh aja. Nah, kita sambungkan di sini. Ya, mohon maaf ya karena nggak ada terminal ya. Nanti teman-teman kalau mau lihat terminal untuk di MCB KWH itu seperti apa, bisa cari di Google ya. Karena saya nggak ada stok teman-teman. Jadi nggak ada buat contohnya. Mungkin nanti bakal saya taruh di video ataupun nanti di link komen ya. Nah, seperti ini ya. Setelah seperti ini ya, diisolasi ya, karena kita tidak memakai terminal, jadi ini harus diisolasi. Kita beri contoh aja ya. Jadi wajib diisolasi teman-teman. Kalau pakai terminal baut yang besi itu tidak usah ya teman, tidak usah diisolasi karena dia bakal menempel di bodinya sini teman-teman. Kita isolasi. Usahakan isolasinya tuh kencang ya teman-teman, ditarik. Setelah itu kita pasang tutupnya. Kita pasang teman-teman. Sesuaikan ya lubangnya. Yang atas sudah masuk lubang, tinggal yang bawah. Oke, ini ya. Jadi sesuai lubang. Nih. Sesuai lubang. Ini yang biru kurang panjang ya, harusnya panjang lagi teman-teman. Kita pasang baut. Kita pasang baut. Seperti ini. Nah, jadi sudah jadi. Jadi dari kabel yang ini nanti dari PLN atau dari KWH ya. Anggap saja ini KWH teman-teman ya. Nih, KWH seret. Keluarlah dia ke sini teman-teman. Ke sini. Nah, jadi dia apabila nanti ada shooting atau troubleshooting ataupun konslet, yang ngetrip itu bukan di KWH tadi ya, tapi di sini dia akan langsung dari naik langsung turun. Ini untuk yang instalasi rumah. Tapi kalau seandainya mau dilihat tata caranya, safety-nya ya, kalau seandainya dibilang safety untuk perangkat lain, contohnya seperti ini teman-teman. Ini sama halnya, tapi ini saya berlakukan di stop kontak ya. Jadi kalau seandainya ada apa konsleting atau troubleshooting, yang ngetrip itu bukan listrik rumah, tapi di MCB sini ya, di MCB sini. Ya, kita coba saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh lagi. Saya potong kabel ini ya. Kita akan coba beri contoh langsung. Jadi kalau seandainya ini nih, ataupun ada elektronik yang rusak, tiba-tiba konslet, yang mati itu yang di sini teman-teman. Dari yang on, ini kan posisi on nih tulisannya nih, on. Dia akan langsung turun. Otomatis dia akan memutus listrik yang dari KWH. Akan mati rumah listriknya. Jadi tidak sampai menyebabkan kebakaran. Kan di situ tulisannya off nih. Jadi dari on listrik nyala, apabila ada kabel yang terbakar ataupun kulkas yang konslet, dia akan langsung turun seperti ini teman-teman, otomatis ya. Itu apabila difungsikan di instalasi rumah. Makanya setiap rumah itu pasti memiliki MCB sebagai pengaman ya. Dan juga untuk kabelnya perlu diperhatikan ya teman-teman, jangan sampai kita memakai kabel yang tidak standar, karena bahaya banget untuk kedepannya, apalagi untuk rumah ya, karena banyak penyebab utama kebakaran itu adanya konsleting listrik
Oke, ini akan kita coba ya. Ini sama halnya untuk pengaman ya teman-teman, yang udah saya bahas di video sebelumnya. Nanti teman-teman scroll aja ya di kisaran di pertengahan berbagai video saya, ada ini cara membuatnya. Ini adalah contoh pengaman ya, pengaman dari MCB itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lihat ya, ini posisi on ya teman-teman, on ya. Nah, ini salah satu contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, tidak kena guys, tidak kena guys. Bismillah. Nah, dia akan langsung ngetrip di sini teman-teman. Sedangkan listrik di rumah saya tidak mati ya, karena lampunya masih nyala ya. Kita cek di sini, masih ada, tapi dia sudah pemutus arus teman-teman. Oke, jadi untuk itu pengaman di MCB ini sangat penting teman-teman ya. Semoga teman-teman paham. Nanti apabila ingin ditanyakan sesuatu bisa teman-teman tanyakan. Saya untuk video kali ini kita cuma membahas tata cara penggantian atau pemasangan instalasi setelah arus keluar dari KWH listrik PLN ya. Nanti kita akan bahas tentang beban-beban MCB ataupun tulisan-tulisan yang ada di MCB ya, dan bagaimana cara mengatasi troubleshootingnya. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa komen apabila masih ada yang bingung, nanti akan saya bantu jawab satu persatu. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.